الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمن الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثل العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة ووسع كل شيء رحمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tabiat atau sifat dasar dari manusia yang senantiasa berbuat salah, yang senantiasa terjatuh di dalam dosa. Ya, ini tabiat atau sifat dasar dari anak manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, setiap anak Adam, setiap anak manusia khata'. Ya. Apa itu khata'? Khata' itu adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu suatu kata yang dipakai untuk memberikan ungkapan lebih. Ya, rumusnya fa'al. Orang itu kalau ingkar namanya kafir. Ya, ingkar namanya kafir. Kalau terlewat ingkar namanya kafar. Orang itu kalau berdusta namanya kadib atau dajil. Kalau pendusta namanya kadzab atau dajjal. Dan Nabi mengatakan manusia itu khata' dari kata khoti'ah. Khoti'ah itu artinya berbuat salah. Satu kali, dua kali berbuat salah namanya khati'. Tapi kalau sering berbuat salah namanya khata'. Ya. Dan Nabi tidak mengatakan kullu bani Adam khati'. Setiap anak Adam itu ada salahnya, tidak. Bahkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia itu banyak salahnya. Jadi masalah dalam terjemahan bahasa Indonesia seringkali hadis ini diterjemahkan kullu bani Adam khata'. Apa terjemahannya? Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Padahal dalam bahasa Indonesia kata-kata pernah itu memberikan makna, ya, berkonotasi kadang-kadang kan, dan sedikit. Tidak sesuai. Karena Nabi memakai sighah mubalaghah fa'al. Nabi tidak mengatakan khati'. Khati' ia pernah berbuat salah. Tapi Nabi mengatakan khata', berarti selalu berbuat salah. Nah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap anak manusia itu asalnya, sifatnya, kecuali sebagian kecil dari mereka, ya, di kalangan para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, asalnya anak manusia itu khata', senantiasa atau sering berbuat
salah. Kemudian apa solusinya? Solusinya wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang juga banyak taubatnya. Nah, di sini Nabi juga tidak mengatakan taib. Taubat kan bahasa Arabnya taba yatubu. Pelakunya namanya taib. Tetapi Nabi mengatakan apa? Tawab. Jadi sama ya, khata, tawab. Banyak salah, banyak bertaubat. Nah, banyak salah, banyak bertaubat. Iya. Ini sifat dasar dari manusia. Asalnya ya. Nah, tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Ada orang-orang yang kesalahannya sedikit. Di antaranya adalah para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asalnya kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam itu banyak salahnya, atau senantiasa berbuat salah, atau senantiasa terjatuh di dalam dosa. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah juga yang banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang lebih beruntung adalah orang yang sedikit salahnya banyak taubatnya, kan gitu. Yang kacau ini banyak salahnya, jarang taubatnya. Nah, jadi yang disebut oleh Nabi adalah yang pertengahan. Banyak salahnya, banyak juga taubatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Antum tahu ya hadis qudsi? Qudsi itu artinya suci. Berarti kalau dikatakan hadis qudsi artinya secara bahasa apa? Hadis yang suci. Maknanya apa sih? Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an. Jadi maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan bagian dari Al-Qur'an. Jadi di sana ada namanya hadis nabawi, ada hadis qudsi, dan ada Al-Qur'an. Apa sih bedanya? Kalau Al-Qur'an itu makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Al-Qur'an itu makna dan lafaznya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis nabawi itu makna dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis qudsi itu berada di antara keduanya. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya dengan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirud dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah siang hari dan malam hari. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah, terjatuh di dalam dosa sepanjang hari, siang hari dan malam hari. Wa ana aghfirud dzunuba jami'ah. Apa kata Allah berikutnya? Dan aku adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, akan aku ampuni kalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberi dua khabar, satu perintah dan satu janji. Ya, di dalam hadits qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua khabar atau berita, kemudian satu perintah dan satu janji. Dua beritanya apa? Dua beritanya, yang pertama, hamba-hambanya itu senantiasa berbuat dosa. Ini berita yang pertama. Allah beritahukan, Allah sadarkan hamba-hambanya bahwasanya mereka itu senantiasa berbuat dosa. Berita yang pertama. Berita yang kedua apa? Allah mengkhabarkan bahwa dirinya
adalah zat yang mengampuni seluruh dosa-dosa. Dua berita ya. Kemudian setelah itu perintah. Perintahnya apa? Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat, meminta ampun kepadanya. Ini perintahnya. Dan janjinya apa? Janjinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Dan ini termasuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahukan kepada kita bahwa kita ini makhluknya ini adalah para pendosa. Setelah itu Allah perintah kita untuk meminta ampun kepadanya dan sekaligus diberi janji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Disadarkan kita tentang hakikat diri kita. Diperintahkan kita untuk sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari adabnya. Disertai dengan janji, ya, janji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kita dari dosa-dosa dan membebaskan kita dari adabnya kalau kita tulus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. 6. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak menghendaki kita ini yang namanya anak manusia maksum itu tidak. Tahu maksum ya? Maksum itu terjaga seutuhnya dari dosa. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, "Lau lam ya'id ila ma'sumun minaz zalal lam ya'id an-nasa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la ismata ba'dahu sallallahu alaihi wasallam." Apa kata beliau? Seandainya tidak boleh memberi nasihat kecuali orang yang bersih dari dosa, maka tidak akan ada pemberi nasihat sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak ada yang maksum terjaga seutuhnya dari dosa setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memang tidak menghendaki kita itu maksum terjaga seutuhnya dari dosa-dosa, tidak. Yang Allah kehendaki apa? Yang Allah kehendaki kita itu berupaya maksimal untuk mentaatinya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kalau kemudian kita terjatuh di dalam dosa, kita bersegera bertaubat kepadanya. Kita tidak meremehkan dosa-dosa tersebut, tapi kita juga tidak berputus asa dari ampunannya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi mengatakan, "Lau annakum lam tudnibu la khalaqallahu khalqan." Bukan, salah ya. Lau annal ibadah lam tudnibu la khalaqallahu khalqan. Seandainya lah para hamba itu tidak pernah berbuat dosa, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka dengan yang lainnya. Tukhti'una thumma yukhti'una thumma yastaghfiruna thumma yaghfirullahu lahum. Yang mereka ini berbuat salah, kemudian mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya, Allah tidak menghendaki kita itu maksum, kita itu terjaga seutuhnya dari dosa. Yang Allah kehendaki adalah agar kita itu berupaya untuk mentaatinya semaksimal mungkin. Kita laksanakan apa yang Dia perintahkan, kita jauhi apa yang Dia larang. Kemudian kalau sesekali kita terjatuh di dalam dosa, kita bersegera bertaubat kepadanya. Dalam keadaan yang pertama, kita tidak meremehkan dosa-dosa tersebut, tetapi kita juga tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum lam tudnibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalikal 'ujba al-ujba." Apa kata Nabi? "Lau annakum lam tudnibu." Seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, seandainya ya, seandainya, dan itu tidak mungkin.
Ya. Lau annakum lam tudnibu, seandainya lah kalian itu tidak pernah berbuat dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika, aku justru khawatir kalian akan terjatuh kepada sesuatu yang lebih berbahaya dari itu semua. Apa itu? Al-ujba, al-ujba, ujub, bangga diri. Ya, Nabi mengulanginya 2 kali. Al-ujba, al-ujba, ujub dan ujub, bangga diri dan bangga diri. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah setelah kita mengetahui seperti itulah kita dan kebanyakan anak manusia, karakter dasarnya senantiasa saja berbuat salah, kemudian terjatuh di dalam dosa dan dosa. Alhamdulillah kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun, dan Dia telah memerintahkan kita untuk senantiasa meminta ampun kepadanya sekaligus menjanjikan ampunan bagi kita semua. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, ayat yang ke-53. Para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini, surah Az-Zumar ayat yang ke-53, ini adalah ayat yang paling memberikan harapan bagi orang-orang yang beriman. Ya, surah Az-Zumar ayat yang ke berapa tadi? 53. Itu adalah ayat yang paling memberikan harapan bagi orang-orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat di sini? Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah ampunan. Jadi maknanya, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Seseorang itu kalau berbuat dosa, dia dikatakan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dengan sebab dosanya dia itu menjadikan dirinya dalam ancaman adab Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dalam ancaman, karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Nah, berarti maknanya adalah katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batasan itu bisa jadi tidak mengerjakan perintah atau melanggar larangan. Nah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kita tadi sebutkan yang dimaksud dengan rahmat di sini apa? Ampunan. Dari mana sisi pendalilannya? Pada kelanjutan ayat tersebut. Apa kelanjutannya? Ya ibadiyalladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ya, berarti maksud dengan rahmat di sini adalah ampunan. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu wasilah atau sarana yang sangat bermanfaat bagi kita, untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan ini senantiasa kita butuhkan, sebagaimana halnya kita senantiasa terjatuh di dalam dosa dan dosa. Dulu sudah pernah kita sampaikan bahwasannya salah satu bentuk kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala dan keluasan hikmahnya serta kasih sayangnya kepada para hamba, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan dan senantiasa dibutuhkan oleh para hamba menjadi sesuatu yang melimpah ruah. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya udara dan air. Udara dan air ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan senantiasa dibutuhkan oleh para hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya melimpah ruah, gratis malah. Ya, sekarang aja ada air putih dijual.
Ya, ini dulu pertama kali muncul Aqua, Ana masih SD waktu itu. Ini diketawain orang ini, air putih dijual apaan gitu ya. Nah, tapi sekarang menjadi komoditas ekonomi yang masya Allah ya. Nah, itu ya salah satu bentuk kesempurnaan hikmah dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sangat dibutuhkan dan senantiasa dibutuhkan oleh para hamba, Allah menjadikannya melimpah ruah. Air dan udara contohnya. Begitu juga dengan ampunannya. Ampunan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan senantiasa dibutuhkan oleh para hamba. Sebabnya kenapa? Sebabnya para hamba itu senantiasa berbuat dosa dan dosa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ampunannya itu melimpah ruah. Dan surah Az-Zumar ayat yang ke-53 tadi itu adalah kita katakan sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ayat yang paling memberikan harapan bagi orang-orang yang beriman. Seandainya tidak ada ayat seperti ini, orang-orang yang saleh itu mungkin sudah putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sadar bahwasanya mereka itu tidak bisa terlepas dari dosa, meskipun keinginan untuk itu senantiasa ada. Berbeda dengan fujar, dengan orang-orang fajir yang memang akrab dan terbiasa dengan dosa, ya asik-asik aja, seolah-olah tidak ada masalah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Kata Nabi, orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang bertakwa itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di lereng gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihim. Dia khawatir gunung itu akan runtuh dan menimpanya. Dia duduk di pinggiran gunung ya, dan gunung ini tadi adalah dosa-dosanya. Maksudnya orang-orang beriman itu melihat dosa-dosanya itu sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan dirinya. Kemudian kebalikannya kata Nabi, wa innal fajir yara dhunubahu kadubabin mara ala anfihi. Sementara orang-orang yang fajir, yang rusak agamanya, yang memang akrab dengan dosa, yang sudah mati ya sensitivitas hatinya, yara dhunubahu kadubabin mara ala anfihi. Mereka itu melihat dosanya seperti melihat lalat yang terbang di depan hidungnya. Wa yuqalu hakadha. Ada lalat gini, seolah-olah nggak ada apa-apa, nggak penting gitu ya. Nah, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan wasilah yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya ini ya adalah al-i'tiraf bidzanbi, pengakuan dosa. Ya. Mengakui dosa itu adalah salah satu sarana yang bermanfaat bagi seorang hamba untuk bisa sampai kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Lataib al-Ma'arif, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, i'tiraful mudnibi bidanbihi ma'an nadmi alaihi taubatun maqbulatun. Ya. I'tiraful mudnibi bidanbihi ma'an nadmi alaihi taubatun maqbulatun. Apa maksudnya? I'tiraful mudnibi bidanbihi, pengakuan seorang yang berdosa terhadap dosanya. Dia sudah berbuat dosa dan ngaku sudah berdosa, ya. Ma'an nadmi alaihi, yang diiringi dengan penyesalan terhadap dosa yang dia terlanjur terjatuh padanya, taubatun maqbulatun, itu sudah terhitung sebagai taubat yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana ulangi, i'tiraful mudnibi bidanbihi, pengakuan seseorang yang telah berbuat dosa terhadap dosanya, ma'an nadmi alaihi, yang diiringi dengan penyesalan terhadap dosa yang dia telah terjatuh padanya, taubatun maqbulatun, itu sudah terhitung sebagai taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab, ini bukan ide pribadinya. Perkataan ini ada dalilnya. Ya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-102.
At-Taubah ayat yang ke-102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna i'tarafu bi dhanbihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akharuna, dan sebagian mereka i'tarafu bi dhanbihim, mereka itu mengakui dosa-dosanya. Ya, dan sebagian mereka itu mengakui dosa-dosanya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka mengaku telah mencampur adukkan amal saleh dengan amal kejelekan. Kadang taat, kadang maksiat. Dan seperti itu kita kan, kadang taat, kadang nekat kan gitu. Nah, kadang berbuat baik, kadang ya ngaco. Nah, ini Allah mengatakan, dan sebagian mereka mengakui dosa-dosanya, telah mencampur adukkan amal kebaikan dengan amal kejelekan, kadang taat dan kadang bermaksiat. Asallahu an yatuba alaihim. Maka mudah-mudahan Allah, ini yang ngomong siapa? Allah. Dan dia mengatakan asallah, maka mudah-mudahan Allah an yatuba alaihim, menerima taubat mereka. Allah kalau mengatakan mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan Rabbmu, itu janji yang pasti itu. Ya. Jadi apa kata Allah? Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sebabnya apa tadi? Mereka mengakui dosa-dosanya. Ya, ana baca dengan ringkas, wa akharuna i'tarafu bi dhanbihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim. Sebagian dari anak manusia itu mengakui dosa-dosanya, telah mencampur adukkan antara ketaatan dan kemaksiatan, kebaikan dengan kejelekan. Asallahu an yatuba alaihim, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Taubatnya yang mana sih? Taubatnya yang mana di sini? Di ayat ini? Mengakui dosanya itu tadi. Ya, mengakui dosa itu sudah terhitung sebagai taubat. Makanya tadi Al-Hafidz mengatakan i'taraful mudnibi bi dhanbihi ma nadmi alaihi taubatan maqbulatun. Pengakuan seorang yang berbuat dosa terhadap dosa-dosanya yang disertai dengan penyesalan terhadapnya terhitung sebagai taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Nabi ada ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi tsumma taba taballahu 'alaihi. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tarafa bidanbihi, apabila dia mengakui dosanya, semataba, kemudian dia bertaubat kepada Allah azza wa jalla, taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Kata taba yatubu taubah itu bersambung dengan dua huruf. Kalau taba ila itu bertaubat, kalau taba ala itu menerima taubat. Ya. Makanya kata-kata taba ala atau yatubu ala ini fa'ilnya atau pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang menerima taubat para hamba. Apa kata Nabi? Innal 'abda idza i'tarafa bidanbihi, sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengakui dosa-dosanya, tsumma taba ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Ya, jadi i'tiraf bidanbi, pengakuan dosa itu merupakan sarana, salah satu sarana utama untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang tidak mengakui dosanya. Ya, tidak ada taubat bagi orang yang tidak mengakui dosa-dosanya. Ya, basah lisannya mengucapkan istighfar tapi dia tidak mengaku sudah berbuat dosa, enggak ada manfaatnya. Nah, bercanda itu malah dia bercanda dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengucapkan istighfar tetapi hatinya tidak mengakui kalau dia telah berbuat dosa. Baik dosa yang jelas-jelas dia ingat atau dosa-dosa yang dia tidak ingat. Kita kan enggak mampu mengenali semua dosa-dosa kan? Enggak mampu kita. Hanya saja kalau kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan itu untuk dosa yang memang kita telah terjatuh kepadanya, baik yang mampu untuk kita ingat atau yang tidak kita ingat. Bukan tidak mungkin yang tidak kita ingat itu atau tidak kita sadari, justru jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang ada di dalam ingatan kita dan kesadaran kita. Nah,
Tapi yang jelas ya, syarat taubat itu harus ada pengakuan terhadap dosa, baik secara khusus ataupun secara umum. Nah, secara khusus maksudnya untuk dosa yang kita ingat, dan secara umum adalah dosa-dosa yang kita lupa atau bahkan kita tidak sadar bahwasanya itu adalah sebuah dosa. Kemudian kebalikannya ya ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengakuan dosa itu adalah sebab untuk sampai kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya bangga dengan dosa itu merupakan sebab Allah itu enggan untuk mengampuni seorang hamba dari dosanya. 6. Al-Imam Yusuf ibn Hawshab rahimahullah mengatakan, apa kata beliau? Al-ibtihad bi janbi asyaddu min rukubihim. Bangga dengan dosa, itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa asalnya. Ya, bangga dengan dosa, itu dosanya justru lebih besar dibandingkan dengan dosanya. Malam dia mabuk sama temannya, teler, dosa besar ya, minum khamr, besar itu dosanya. Besok dia pamer sama kawan-kawannya, cerita tadi malam mabuk dengan si fulan dan si fulan, ya. Kemudian atau dia upload di sosial media, maka dosanya, maka perbuatan dia memamerkan dosanya justru lebih besar dibandingkan dengan dosa asalnya. Dosa asalnya saja udah besar, ya, maka dosa pamernya jauh lebih besar daripada itu. Dan di antara anak manusia yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujahir. Siapa mujahir? Orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ya, tidak malu sama Allah, tidak malu juga dengan anak manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku tanpa terkecuali ya, setiap umatku mu'afan, dimaafkan. Maknanya memiliki kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Illal mujahir, kecuali para mujahir atau pelaku mujaharah. Mujaharah, berbuat dosa secara terang-terangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah anak manusia itu berbuat dosa secara terang-terangan. Bentuknya banyak. Bentuk berbuat dosa secara terang-terangan itu banyak. Iya. Contohnya ini bulan puasa ini, ya. Bulan puasa ma'ruf, kaum muslimin berpuasa, nongkrong dia di pinggir jalan makan dan minum. Ya, ini berbuat dosa secara terang-terangan. Atau berbuat dosa, diupload fotonya ya di sosial media. Wa iyadzubillah. Termasuk wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, kemudian diumbar fotonya diupload di sosial media. Yang pakai hijab saja pun ya, itu juga maksiat kan? Wa iyadzubillah. Kemudian akan tetapi bentuk mujaharah yang disebut oleh Nabi di dalam hadis tersebut yang lain. Beliau mengatakan wa inna minal mujaharah an ya'mala rajul an ya'mala al-mar'u fil laili 'amalan, adalah ketika seseorang itu berbuat dosa pada malam hari. Thumma yusbihu. Thumma yusbihu, kemudian dia mendapati waktu subuhnya. Kemudian selanjutnya wa yaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Dia berbuat dosa malam hari. Keesokan harinya dia mengatakan kepada orang lain, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam aku berbuat ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal dia sudah melalui malamnya dalam keadaan Rabbnya menutupi aib-aibnya. Thumma yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Begitu dia mendapati siang harinya, dia yang menyingkap menyingkap rahasia yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang bertaubat dengan baik. Ya, bukan berarti enggak dimaafkan total, ya syirik aja dimaafkan, berarti mujaharah juga bisa dimaafkan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin
dan kaum muslimat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika membawakan pembahasan ini, bahwasanya pengakuan dosa merupakan sarana yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan athar dari Umar ibn Abdul Aziz. Antum dengar ya, siapa itu Umar ibn Abdul Aziz? Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Ya, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Dan ini adalah khalifah terbaik setelah Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin berapa? 4, ya. Kita tahu itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali radhiyallahu anhum. Para ulama mengatakan Khulafa Ar-Rasyidin itu cuma 4. Ya, Khulafa Ar-Rasyidin itu cuma 4. Dan seandainya lah Khulafa Ar-Rasyidin itu 5, maka yang kelima adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Dia khalifah terbaik dalam sejarah Islam setelah Khulafa Ar-Rasyidin. Dan beliau ini juga disepakati oleh Ahlus Sunnah merupakan mujtahid pertama di dalam dunia Islam. Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan membangkitkan untuk setiap satu kurun, satu abad, ya, seorang mujaddid, seseorang yang akan memperbaharui, maksudnya memurnikan agama Islam dari penyelewengan-penyelewengan. Nah, tapi mujtahid ini tidak, atau mujtahid ini tidak mesti satu orang dalam satu kurun. Dan para ulama sepakat mujtahid abad pertama di dalam dunia Islam adalah Umar ibn Abdul Aziz. Baru pada abad kedua adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ada yang mengatakan beliau ditambah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mujtahid itu tidak mesti satu orang dalam satu kurun. Nah, dan siapa tadi? Umar ibn Abdul Aziz adalah satu-satunya mujtahid yang juga seorang raja. Yang lainnya enggak. Imam Syafi'i dan ulama-ulama mujtahid setelahnya, mujaddid setelahnya itu tidak ada yang penguasa, yang khalifah, raja dan seterusnya. Hanya Umar ibnu Abdul Aziz. Ketika Umar ibnu Abdul Aziz itu menjadi khalifah, dia khalifah dari Bani Umayyah, dan ketika itu daulah Islamiyah ibu kotanya dipindah dari Madinah ke Damaskus, ya, atau ke Damsyik. Pada masa pemerintahan beliau, qadarullah, ketika itu banyak terjadi gempa bumi. Nah, banyak terjadi gempa bumi di beberapa wilayah daulah Islamiyah. Maka kemudian beliau menulis surat untuk para wali. Wali itu bahasa kita gubernur, ya. Beliau menulis surat untuk para wali. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ilal amsar kitaban. Maka kemudian Umar ibn Abdul Aziz menulis surat untuk seluruh amsar, untuk seluruh wilayah, untuk seluruh gubernur di dalam daulah Islamiyah. Naam, kitaban wa qala fihi. Di dalam surat tersebut beliau mengatakan qulu kama qala abukum Adam. Katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh ayah kalian Adam. Apa kata Adam dan Hawa? Ketika terlanjur berbuat dosa. 6 di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keberapa itu? Surah Al-A'raf, ya, ayat yang ke-23. Qala, keduanya berkata. Keduanya siapa? Adam dan ibu kita Hawa. Qala, keduanya berkata, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Adam dan Hawa berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbana, wahai Rabb kami, dhalamna anfusana, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri, telah mencelakakan diri kami sendiri. Kapan seseorang dikatakan mendolimi dan mencelakakan dirinya sendiri? Ketika dia berbuat dosa.
Ya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak pula mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, maka sudah pasti kami menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Coba antum perhatikan di situ, ada perkataan yang secara langsung minta ampun? Ada? Enggak ada. Yang ada apa? Ngaku sudah berbuat dolim terhadap diri sendiri, sudah berbuat dosa. Rabbana dhalamna, qala, keduanya mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri, telah mencelakakan diri kami sendiri. Dengan sebab dosa. Dosanya berapa ini? Dosanya berapa ketika itu? Adam dan Hawa ini taubat ini dengan ucapannya ini yang diabadikan sampai sekarang ini, dosanya berapa? 1. Mendekati pohon larangan. Antum tahu kenapa keduanya mendekati pohon larangan? Ditipu oleh iblis. Apa kata iblis? Ya, disuruh memakan buah dari pohon tersebut, maka kalian akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Dan sebelum itu dia mengatakan innalakuma nasihun amin, sesungguhnya aku ini adalah penasihat yang terpercaya untuk kalian berdua. Ya. Nah, sesungguhnya aku, kata iblis, adalah penasihat yang terpercaya untuk kalian berdua. Makan dari pohon tersebut, kalian akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Makanya kemudian pohonnya dinamakan pohon khuldi, dari kata khuldun, khalada, abadi, kekal selamanya. 1 ya dosanya. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan na'ishu fid dunya wa nudnibu bil laili wan nahari. Kita hidup di mana? Di dunia. Wa nudnibu bil laili wan nahari, kemudian kita berbuat dosa siang hari dan malam hari. Wa ma'adzalika dhannanna annana sanadkhulul jannah. Bersama dengan hal itu kita terlalu yakin bakal masuk surga. Wa nasina anna adama yukhraju minal jannah bidzanbin wahidin. Kita lupa atau pura-pura lupa bahwasanya bapak kita dikeluarkan dari surga hanya dengan 1 dosa saja. Ya. Naisyu fid dunya wa nudnibu bil laili wan nahari. Kita hidup di dunia kemudian kita berbuat dosa siang hari dan malam hari. Wa ma'adzalika dhannanna annana sanadkhulul jannah, kemudian kita terlalu yakin bakal masuk surga. Wa nasina anna adama yukhraju minal jannah bidzanbin wahidin. Kita lupa, bukan lupa sih, pura-pura lupa bahwasanya bapak kita dikeluarkan dari surga hanya dengan 1 dosa saja. Ya, enggak ada perkataan minta ampun di sini dari Adam dan Hawa. Mereka cuma mengatakan bahwasanya mereka telah berbuat dolim dan ngaku telah berbuat dosa, dan khawatir bakal celaka seandainya tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa seperti ini juga dipakai oleh manusia kan. Ada orang yang kepepet, aku kalau nggak dapat pinjaman masuk penjara lah ini. Iya kan, kawannya mikir kan. Kemudian dikasih pinjaman, dia nggak terang-terangan aku butuh pinjaman. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Kalau kami ini tidak diampuni ya Allah, celakalah kami. Ngadunya sama Allah. Nah, berarti kan minta ampun sebenarnya. Iya. Kemudian waqulu kama qala Nuhun, dan katakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Naam, apa kata Nabi Nuh? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Seandainya engkau ya Allah tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, maka aku bakal menjadi orang yang merugi. Naam. Waqulu kama qala Musa, dan katakan seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Apa kata Musa? Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Musa mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Kalau ini ada ya, minta ampun. Apa dosanya Musa ini? Tahu kisah di balik ini? Musa itu kan dari Bani Israel, dan Bani Israel itu dulu di Mesir kan perantauan. Ya, perantauan. Musa sendiri dibesarkan di istananya Firaun. Suatu hari ada 2 pemuda yang bertengkar. Satu dari Qibti. Qibti itu suku asli, ya, suku asli di Mesir. Putra daerah lah bahasa kita. Ya. Sementara Bani siapa? Musa siapa? Musa Bani Israel, anak pendatang.
Bukan dengan Musa ya. Ini ada seorang anak muda asli Mesir dengan anak muda dari Bani Israel bertengkar. Kemudian Musa alaihissalam lewat. Karena lewat lihat ada orang Israel, ya pemuda dari Bani Israel tadi minta bantu ketika berkelahi dengan si laki-laki Mesir asli ini tadi. Dipukul sekali, qadarullah mati. Dipukul sekali, qadarullah mati. Nabi Musa ya kan, malaikat maut aja ditampar sampai keluar matanya kan. Enggak berniat membunuh siapa ini? Musa. Qadarullah dipukul sekali ya mati ya. Itu kalau dalam fikih qisas itu namanya qatlu shibhu amdan. Pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan mirip sengaja apa? Melakukan perbuatan yang biasanya itu tidak menyebabkan kematian, qadarullah mati orangnya. Tapi kalau pakai pistol itu sengaja itu, ya kan? Atau ditikam itu sengaja. Tapi kalau orang bercanda begitu dan begini dengan perbuatan-perbuatan yang biasanya itu tidak menyebabkan kematian kemudian mati, itu namanya syibhul amdi. Dan ini yang dilakukan oleh Musa. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk membunuhnya. Qadarullah mati. Kemudian beliau jadi buronan, ya, beliau jadi buronan. Yang mati orang asli, ya, putra daerah kan gawat itu. Beliau jadi buronan. Fa kharaja minha khaifan. Maka kemudian Musa alaihissalam kharaja minha, keluar dari negeri Mesir, kabur khaifan dalam keadaan takut. Sampai kemudian beliau sampai di mana? Negeri Madian. Sampai di negeri Madian melihat ada sekumpulan manusia mengelilingi sumur, antri mengambil air untuk kebutuhannya dan memberi minum ternak-ternak mereka. Kemudian di kejauhan ada dua anak gadis yang nggak bisa ikut berdesak-desakan. Bakal terlambat ini kan. Nunggu laki-laki ini habis lah beliau keduanya baru bisa mengambil air. Kemudian diambil embernya oleh siapa? Musa, diambilkan air, diberi. Musa kembali ke bawah pohon. Ternyata kedua anak tersebut adalah anak dari Nabi Syuaib, ya, dan seterusnya. Ini doa Nabi Musa setelah itu tadi, mukul orang Mesir kemudian mati. Apa kata Nabi Musa? Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah aku. Tadi pertama doanya Nabi Adam, kedua doanya Nabi Nuh, kemudian yang ketiga doanya Nabi Musa, dan yang terakhir yang direkomendasi oleh Umar ibn Abdul Aziz untuk diucapkan oleh kaum muslimin ketika itu, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang sedang melanda daulah Islamiyah. Wa qulu kama qala Dunun, dan ucapkan seperti apa yang diucapkan, atau berdoalah dengan doanya Dunun. Dunun siapa? Nabi Yunus ketika beliau dimakan ikan, ya, beliau dakwahnya sekian lama ditolak oleh kaumnya, beliau marah, tinggalkan kaumnya, kemudian kemana? Ke pantai. Qadarullah beliau dimakan ikan. Di perut ikan apa doa beliau? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku bagian daripada orang-orang yang zalim. Dan ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tutup doanya dengan perkataan Dunun, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, ya, mendolimi diri sendiri. Ini yang diperintahkan oleh Umar ibn Abdul Aziz kepada kaum muslimin ketika banyak musibah menimpa negeri mereka. Beliau menganjurkan kepada kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata yang beliau perintahkan adalah doa-doa i'tiraf bidzanbi. Doa-doa yang di dalamnya itu ada unsur pengakuan terhadap dosa dari doa-doanya para nabi, mulai dari Adam yang pertama, kemudian Nuh Rasul pertama, kemudian siapa lagi? Musa, salah seorang Rasul ulul azmi, dan yang terakhir adalah Dunun, ya, Nabi Yunus yang kata Nabi siapa yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dia tutup dengan ini, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ya,
belum 1 jam, 50 menit. Nah, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, 'allimni da'watan ad'u biha fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa agar aku bisa berdoa dengannya di dalam salatku. Menurut antum, Abu Bakar Siddiq bisa enggak buat doa sendiri? Bisa enggak? Merangkai doa sendiri bisa enggak? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya, bisa dan sangat-sangat bisa. Tetapi beliau ternyata tidak membuat doa atau mengarang doa sendiri. Bahkan beliau datang kepada Nabi minta diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau Abu Bakar buat doa, kita buat doa, lebih paten doanya siapa? Doanya Abu Bakar. Ya, beliau lebih paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu manusia terbaik di dalam Islam ini ketika ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, beliau tidak buat doa sendiri, bahkan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau tahu doa yang akan diajarkan oleh Nabi itu pasti akan lebih berbarokah. Karena Nabi tahu apa yang paling pantas untuk diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah kata-kata yang ringkas tetapi padat dan luas maknanya. Ya, kata-kata yang ringkas tetapi padat dan luas maknanya. Kita perhatikan hadis-hadis Nabi seperti itu. Ungkapannya ringkas tapi maknanya luas. Innamal a'malu binniyat. Luas, luar biasa. Nah, maka siapa? Abu Bakar Siddiq minta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kaum muslimin di kalangan kita ya, saudara-saudara kita yang di sana biasa minta wirid dan doa kepada kiainya atau habibnya. Pak Kiai, Pak Habib, ana udah nikah 15 tahun belum punya keturunan, tolonglah dikasih wirid sama doa. Oh iya, baca ta'awudz, baca basmalah, baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, amalkan ya pagi dan petang atau setiap ini. Iya. Minta doa, wirid sekaligus ijazahnya, ya. Bisa jadi nanti kalau ada dalam bentuk tulisan difotokopi di tinting. Itu yang menjadi amalan sehari-harinya. Nah, ada lagi yang punya dagangan, Pak Kiai, Pak Habib, ya kan? Ana minta wiridnya biar dagangan ana lancar barokah, dikasih hafalan ini dan itu jadi amalan mereka sehari-hari. Padahal ya doa itu ibadah mutlak ya ikhwah wal akhwat. Kita boleh berdoa dengan lafaz apapun, yang penting maknanya benar. Akan tetapi berdoa dengan doa-doa yang warid yang ada contohnya dari Al-Quran dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dibandingkan doa yang kita karang sendiri. Nah, dan ada doa yang mewakili seluruh doa. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai kan? Sampai orang Jawa bilang ini doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Al-Hasan Al-Basri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan berilah kepada kami kebaikan akhirat. Antum tahu apa itu kebaikan dunia? Apa itu kebaikan dunia? Kata Al-Hasan Al-Basri, ya, hasanatud dunya al-ilmu an-nafi' wal amal as-salih. Sedangkan hasanatul akhirah al-jannah. Ya, kebaikan dunia itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sementara kebaikan akhirat itu adalah surga. Antum di dunia dapat ilmu yang bermanfaat, amal saleh, selesai. Lah urusan rezeki gimana kan? Rezeki itu kan ngikut ya. Nah, rezeki itu ngikut. Jadi nggak perlu disinggung-singgung itu. Rezeki udah ada, jatahnya tinggal dijemput aja kan. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana banu Adam haraba min rizqihi kama yahrubu
minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al mautu. Seandainya anak Adam itu kabur dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka sungguh rezekinya akan mendapatinya sebagaimana kematian juga bakal mendapatinya. Nah, selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang-orang yang minta doa. Gimana doa sujud, doa sebelum salam, kan itu waktu-waktu yang mustajabah. Ya terserah ibu mau doa apa. Tapi ini karena di salat harus pakai baca Quran kan? Nah, itu yang paling bagus itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ternyata si ibu punya keinginan khusus, pingin ini, pingin itu, kayaknya enggak mantep kalau bukan itu langsung yang disebutkan gitu kan. Ya udah, ibu sebut aja, enggak bisa bahasa Arabnya Ustaz di luar salat. Kalau mau diminta juga di dalam salat, di dalam hati. Karena doa itu yang dianggap adalah apa yang diminta oleh hati kita. Apa yang dilafaz dengan lisan itu sekedar penguat saja. Ya, itu sebab penguat saja. Bahkan seseorang itu kalau berdoa dengan lisannya tapi hatinya lalai, enggak ada manfaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bakal dikabulkannya. Fa innahu la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengijabah doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Nah, ini tadi siapa? Kita kembali ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan doa. Dan ini adalah salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca selesai tasyahud akhir dan sebelum salam. Bagaimana doanya? Kata Nabi, "Qul," katakanlah wahai Abu Bakar, berdoalah engkau di dalam salatmu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Abu Bakar di dalam doamu, di dalam salatmu, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, sungguh aku benar-benar telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Padahal tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni. Oleh karena itu berikanlah aku ampunan dari sisimu dan kasihanilah aku. Ngaku dulu baru minta ampun. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah Dat Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Karena kan tadi judulnya minta ampunan dan minta dikasihani kan? Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Karena engkau adalah Dat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan ini adab kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab di dalam berdoa itu kita berwasilah dengan Asmaul Husna. Wasilah banyak. Wasilah itu banyak. Wasilah yang paling utama itu berwasilah dengan keimanan. Ya. Wasilah yang paling utama itu berwasilah dengan keimanan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan orang-orang bertakwa dari zaman ke zaman. Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah atau ya Rabb, sesungguhnya kami telah beriman. Rabbana amanna faghfir lana, maka ampunilah kami. Minta ampun berwasilah dengan keimanan. Minta ampun ngungkit-ngungkit keimanannya. Paham kan maknanya? Ya Allah, kami udah beriman tuh. Ya, maka ampunilah kami dengan sebab keimanan kami. Wasilah terbaik adalah keimanan. Karena keimanan ini adalah pokok seluruh kebaikan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak beriman. Dan di antara wasilah juga adalah berwasilah dengan amal saleh. Termasuk wasilah yang masyru' yang disyariatkan juga adalah berwasilah dengan Asmaul Husna. Nah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah, maka kita kalau berdoa bagus kalau kita itu membawa-bawa, menyebut-nyebut sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna. Terkhusus nama-nama yang sesuai dengan apa yang kita minta di dalam doa kita. Kalau kita minta ampun, kita sebut dia At-Tawwab, Al-Ghafur. Kita meminta rezeki yang barakah, kita sebut dia Ar-Razzaq dan seterusnya.
Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang berwasilah dengan Asmaul Husna, maka sungguh dia telah berwasilah dengan tauhid. Ya, barang siapa yang berwasilah dengan Asmaul Husna, maka sungguh dia telah berwasilah dengan tauhid. 6. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 11.01 pas 1 jam ya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ini sebenarnya nasihat dan wasiat untuk diri anak pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Sebelum kita tutup kajiannya, kalau ada yang perlu disampaikan dipersilakan. Tidak ada, kita cukupkan. Tafi bihadal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.